Bisa dijelaskan Quran, hadis dan ijma? Ada kesepakatan ulama bahwa itu adalah tidak boleh gitu, Pak. Bisa Jadi dirunut lebih ini lagi Pak, ya, lebih rigid. jadi tafsir daripada surat Al-Kafirun ayat 7 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, kan ada bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Itu ada batasan-batasannya, Pak. Jadi itu kan termasuk dalil toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Banten Podcast, ini kali kedua kami mengangkat sesi tentang Ponpes Al Zaitun. Satu alasan yang paling kami anggap penting untuk kembali mengangkat ini, kita sama-sama tahu perkembangan polemik tentang Ponpes ini tentu saja bukan menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi, tapi juga menyangkut bagaimana persoalan pendidikan pesantren, bagaimana persoalan masyarakat, dan yang terpenting adalah bagaimana melarutkan semua sisi yang tidak penting pada persoalan itu, terutama pada persoalan politis, supaya kita tetap mampu menangkap apa esensi sesungguhnya masalah ini. Oleh karena itu, saya akan kembali mengangkat masalah ini pada persoalan, pada sisi apa persoalan krusial pesantren Al Zaitun ini yang terus melebar, semakin dalam, semakin terbuka, tetapi juga membuat keterbelahan yang semakin kokoh pada polarisasinya, Pak Kiai. Nah, sesungguhnya apa sih yang diperdebatkan? Apakah kebenaran absolut atau ada kebenaran relatif di sana? Nah, pada sisi ini, sahabat Banten Podcast, tentu saja pendapat para tokoh termasuk ulama untuk kembali menempatkan posisi ini dalam frame berpikir yang positif, kritis, dan berpihak pada masyarakat perlu kita angkat ke atas agar tidak terjadi sebuah pengklaiman di mana pembahasan tentang Tuhan, tentang agama, dan pendidikan keagamaan menjadi sebuah kebenaran mayoritas yang didukung oleh alat-alat politik, sehingga merugikan pendidikan pesantren ke depan dan menjadi presiden buruk. Oleh karena itu sudah saya undang sahabat hadir di studio Banten Podcast salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Kota Serang. Kiai Munif adalah orang yang aktif selalu melakukan Batsul Masail karena beliau juga dari salah satu pengurus NU, dan kita akan mintakan pendapatnya. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Kiai. Sehat walafiat, Pak. Agar bisa memberikan pengaruh positif dalam bentuk pemikiran dan sikap yang tentu saja menjadi kebutuhan masyarakat untuk melihat persoalan dari masalah ini lebih dekat. Nah, Pak Kiai, sudah banyak nih Pak Kiai tokoh politik, pemerintah, kemudian juga akademisi, pengamat yang mencoba melakukan frame-frame atas urgensi persoalan Al Zaitun sekarang. Nah, kita juga perlu mendapat perspektif dari tokoh-tokoh di daerah, tapi bukan berarti lokal Pak Kiai. Iya. Karena pemikiran dari daerah juga perlu untuk terus dikembangkan. Pertanyaan pertama Pak Kiai, dengan seluruh pemberitaan yang bisa kita potret, terutama video-video yang rasanya menjadi data primer ya, karena tampil dengan narasi, kemudian gestur, dan juga substansi yang ditawarkan di video-video itu, sehingga kita bisa lihat
sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, Pak Kiai, apa sih persoalan yang paling penting saat ini yang bisa ditangkap dari semua proses polemik Al Zaitun sampai pada hari ini? Silakan Pak Kiai. Tentu saja dari perspektif masyarakat, Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menjelang sore kepada sahabat Banten Podcast. Mudah-mudahan tidak bosan karena saya termasuk lumayan sering tampil Pak ya. Menjadi tamu yang spesial di Banten Podcast. Iya, alhamdulillah setelah kita sudah capek sebetulnya Pak. Sudah lelah dengan adanya polemik ini Pak. Polemik Al Zaitun ya. Cuma sebetulnya bukan masalah Al Zaitunnya Pak. Jadi Al Zaitun itu adalah sebuah etalase. Hanya sebuah etalase. Karena di sana memang direncanakan dari awal bahwa Al Zaitun itu adalah untuk istana ataupun gedung kamuflase Pak. Semuanya serba kamuflase. Kebetulan saja antara tahun 2009 atau 2010 saya pernah masuk ke sana Pak. Saya masuk ke Al Zaitun 1 hari, cuma memang nggak lama. Tapi alhamdulillah itu membuat kenangan indah, membuat kenangan tersendiri Pak. Diundang atau dalam rangka? Saya dalam rangka mencari tempat untuk anak Pak. Mondok. Ya. Okay. Jadi kebetulan saya pulang dari Jawa Timur waktu itu, mampir di Indramayu. Dari Pasar Patrol itu sekitar 11-12 kilo ya, di namanya Desa Hurgelis itu Pak. Kebetulan tidak sempat ketemu sama Syekh Panji Gumilang. Hanya saja hati saya penuh ketakjuban Pak. Jadi insya Allah bukan cuma saya itu Pak. Semua orang yang ke sana termasuk pejabat tinggi negara, semua jatuh cinta kalau lihat fisik Al Zaitun. Di sana serba mewah, bangunan juga begitu menjulang dan sulit digambarkan Pak, seperti bukan di Indonesia. Saya seperti di luar negeri waktu itu Pak. Apalagi waktu saya lewat di stadion yang katanya itu hadiah dari pemerintah Inggris Pak, kalau nggak salah. Persis itu dari stadion Manchester Pak. Saya kagum, saya sampai berhenti, ada 15 atau 20 menit saya di situ Pak. Persis lapangan bolanya itu seperti lapangan Manchester. Jadi takjub itu, benar-benar takjub. Semuanya serba takjub Pak. Bangunannya, terus saya masuk ke sana juga, bagaimana orang tidak tertarik. Karena kurikulumnya juga, saya masuk kantornya Pak, masuk kantor sekolahan. Jadi waktu itu saya masuk ke kantor SMP-nya dan saya lihat kurikulum, itu nggak jauh beda Pak dengan kita Pak, dengan pondok-pondok Salafi. Hadisnya di sana pakai Bulughul Maram, terus fikihnya juga pakai fikih wadih itu. Saya lihat langsung, bukan katanya itu. Terus kebetulan saya sendiri dikasih kesempatan, saya tanya-tanya sama siswi ya. Sama siswi waktu itu ya dari Afrika Pak. Dari Afrika, karena siswinya bukan cuma dari Indonesia Pak. Ada dari Korea, Malaysia, kemudian Afrika, ada juga Jerman. Semua fase bahasa Indonesia Pak. Saya pikir saya sapa dengan bahasa Inggris itu mereka kurang paham Bos. Ternyata fasih bahasa Indonesianya. Makanya hati siapa yang tidak jatuh cinta lah kalau sudah masuk ke sana Pak. Tertawan. Jadi ya terpesona sama keadaan pondoknya, pesantrennya, seperti bukan sebuah pesantren. Itulah memang diakui atau tidak. Saya Panji Gumilang itu memang betul-betul orang yang cerdas. Orang yang cerdas Pak. Dari segi penataan, dua dari segi apa istilahnya, pengelolaan yayasan, pengelolaan pendidikannya juga betul-betul betul-betul luar biasa.
beda dari kita. Mohon maaf itu, lebih beda dari kita, lebih unggul di sana. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan. Jadi yang membuat aneh itu kamuflasenya, Pak. Kamuflase. Jadi semua yang terjadi di sana seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah memang itu sebuah pondok pesantren, seolah-olah itu adalah sebuah lembaga pendidikan murni, gitu, Pak. Tapi nyatanya, dan itu memang sudah jadi rahasia umum, Pak. Bukan cuma saya yang bilang begitu. Banyak masyarakat, banyak ya termasuk pejabatnya, tapi sepertinya mereka berusaha menutup telinga gitu, Pak. Berusaha menutup mata. Oke, saya coba dudukan kembali Ya. persoalannya secara objektif, Oke. Siap. Nah, dari uraian pengantar yang Ya. pakai sampaikan tadi, dengan segala polemik yang ada, Ya. kalau bisa dikalimatkan apa sih persoalan paling penting dari semua persoalan ini dari perspektif masyarakat? Yang utamanya, Pak, ya, yang utamanya saya lihat itu dari masalah akidah, termasuk di sana bukan direncanakan, Pak, malah sudah dibangun itu. Jadi ada pondok pesantren Nasrani untuk Kristen, Pak. Ada pendidikannya di sana itu, Pak. Maksud pakai gimana? Jadi di sana bukan hanya pesantren Muslim, Pak, bukan hanya pendidikan Islam di sana itu. Jadi termasuk pendidikan Nasrani juga ada. Artinya ada non-Islam yang Ya, kemudian ada non-Islam. Itu bukan supaya masuk Islam, bukan, Pak. bermukim di sana. Bermukim di sana, belajar di sana, dan mereka mempelajari agamanya. Bukan disuruh masuk Islam, bukan. Ada yang salah pakai dari itu? Ya, ada yang salah. Termasuk setiap kali yang sekarang lagi diviralkan itu masalah apa namanya? Pakai sumber informasi itu dari mana? Kebetulan ada tetangga saya yang alumni sana, Pak. Alumni Al-Zaitun. Sudah lulus cuma sekarang. Tapi kebetulan, ini juga yang menarik, Pak. Jadi tidak semua siswa itu direkrut untuk NI, Pak. Jadi NI itu ada. Bukan Bagi tidak ada. satu-satu nih, satu-satu Ya, bagi betul. supaya kita runut. Ya. Persoalan pertama yang kemudian pakai sorot dari semua polemik ini adalah persoalan akidah. Ya, akidah. Apa yang dipersoalkan? Masalah menyanyikan lagu Israel itu, Pak. Jadi kita hukum syar'i itu melarang, Pak. Hukumnya haram menyanyikan lagu-lagu yang lagu-lagu rohani yang non-Muslim, Pakai non-Islam. menganggap lagu-lagu yang beredar, terutama lagu Yahudi itu lagu rohani. Ya, itu karena bukan sekedar dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi, Pak. Jadi itu Nasrani, Kristen Ortodok itu juga menyanyikan lagu itu, lagu Avenu Shalom Aleichem itu. Pakai tahu dari mana kalau itu lagu rohani? Ada, Pak, ada pelajarannya. Saya dulu pernah belajar. Nah, Saya pakai pernah belajar dulu. aturan syari mana yang melarang? Syariat Islam itu mengharamkan. Bisa dijelaskan? Ya, jadi ada ada istilah dalam Islam itu, sebentar saya idharu syi'aril kufar itu, Pak. Namanya kita ridho saja tidak boleh. Artinya toleransi yang dikembangkan oleh Panji Gumilang itu sudah kebablasan, sudah berlebihan. Karena ada batasan toleransi itu. Pakai kita pertegas lagi. Iya. Tadi ada pakai bilang ada hukum Islam yang melarang. Iya, yang melarang. Bisa dijelaskan hukum Islam yang Iya, betul, ada. Jadi termasuk salam ataupun nyanyian itu, Pak, tidak boleh, karena kita menyanyikan dengan ridho itu berarti kita meridhoi. Hukum Islamnya yang mana, Pak? Artinya kita fahuwa minhum. Itu ada, Pak. Jadi idharu syi'arul kufar. Jadi sama saja kita istilahnya menyiarkan agama mereka. Itu hadis atau Itu makalah ulama dari kita, Pak. Makalah ulama, iya. Tapi tentunya ini juga kan berdasarkan Quran, hadis, dan ijma. Itu. bisa dijelaskan Quran, hadis dan ijma? Ada kesepakatan ulama bahwa itu adalah tidak boleh, gitu, Pak. Bisa dirunut lebih ini lagi, Pak, Ya. lebih rigid. Jadi tafsir daripada surat Al-Kafirun ayat 7 yang berbunyi lakum dinukum waliyadid,
kan ada bagiku agamaku, bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Itu ada batasan-batasannya, Pak. Jadi itu kan termasuk dalil toleransi. Al-Kafirun ayat 7 itu. Tapi ada batasan-batasannya, termasuk Nabi sendiri membatasi gitu. Jadi Nabi itu yang pertama mengajarkan toleransi itu adalah Nabi Muhammad. Ketika beliau hijrah ke Madinah, kemudian bermaksud ingin memajukan kota Madinah yang notabene penduduknya itu beragam-ragam agama, Pak. Bukan cuma agama Islam, di sana juga ada Nasrani, ada Yahudi di sana itu, di Madinah itu. Tapi dengan toleransi yang beliau sampaikan, yang beliau anutan kepada umat, alhamdulillah, tapi ada batasan-batasan gitu. Apa batasan contohnya? Batasnya diantaranya akidah gitu, Pak. Akidah. Jadi termasuk kemarin yang viral, sholat berjamaah, di situ ada orang non muslimnya, kenapa harus ikut berdoa di situ? Gitu. Kan lakum dinukum waliyadin, artinya dia juga punya tempat ibadahnya, kita juga punya tempat ibadah juga. Oke, jadi persoalan yang paling krusial yang dianggap penting untuk dicermati masyarakat saat ini dengan polemik Al Zaitun adalah persoalan akidah. Akidah. Bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Ya, ada, saya menyitir satu keterangan maqalah ulama dari sebuah kitab, Pak. Wa amma makana khoson bil kufari wa fa'alahul muslimin kanu ridon bihim wa mailan lil kafirin wa huwa kufrun wal iyadzu billah, naudzubillah ini bahasanya, Pak. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu ada yang ada hubungannya dengan masalah akidah, Pak. Ketika itu berhubungan dengan peribadatan dan kepercayaan non muslim. Wa fa'alahul muslimin, orang Islamnya ikut-ikutan gitu maksudnya. Kanu ridon bihim, disertai dengan ridho, ikut-ikutannya itu. Seperti menyanyikan lagu Yahudi yang notabene itu juga merupakan nyanyian dari Kristen Ortodok. Menyanyikannya, seorang muslim menyanyikan lagu itu, kemudian dia ridho. Tapi kalau saya lihat translate bahasa Indonesia dari lagu Yahudi itu nggak ada apa-apanya, pakai hanya persoalan salam saja. Salam. Itu kan yang arti dari Avenue Salam alaihimnya, tapi nyanyiannya kan puji-pujian, Pak. Puji-pujian kepada Tuhan mereka, gitu kan. Jadi wa mailan lil kafirin, jadi hatinya disertai ridho dan hatinya cenderung itu simpati kepada non muslim, wa huwa kufrun, jatuh ke dalam masalah kufur, Pak. Jadi ya harus hati-hati gitu maksudnya. Oke. Harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, tidak boleh. Kemudian saya juga mengajak kepada para ulama, asatidz untuk tidak bosan-bosan memberikan mensosialisasikan agar sebetulnya itu termasuk daripada penyebaran itu, Pak. Penyebaran kemungkaran itu yang terjadi itu. Satu contoh lagi pakai akidah. Ya. Dari video yang beredar, Pak, dan itu jelas bukan editan ya, dan itu jelas memang sudah dikatakan oleh Bapak Panji Gumilang yang merubah tentang syahadat, Pak. Syahadat itu di sana tidak ada negara selain negara Islam. Jadi selain negara Islam itu kafir, mengkafirkan, sedang itu tidak. Yang menyebutkan syahadat itu siapa, Pak? Panji Gumilang sendiri. Jadi di sana sudah ada ajarannya, Pak. Pakai lihat sudah video ada itu. Ajarannya, ada videonya. Jadi bagaimana kita tidak tersinggung itu, Pak, sebagai umat Muslim dan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, karena rukun Islam itu diacak-acak oleh Panji Gumilang. Maksudnya apa, Pak? Ya, diantaranya masalah bayar zakatnya juga beda. Bedanya di mana? Bedanya dia zakat itu bukan ke asnafus samaniyah. Jadi pengelolaan zakat itu berbeda dengan kita, Pak. Padahal di kita semua orang Islam kan sudah tahu bahwa zakat itu diperoleh dari siapa dan nanti penyalurannya untuk siapa, itu kan ada
ada bagian-bagiannya itu. Kalau di Al Zaitun yang Kalau terjadi, di Al Zaitun itu semuanya untuk Al Zaitun, semua untuk bangunan, Pak. Jadi yang fakir miskin dilewati, gitu, Ibnu Sabil dilewati, semua dilewati cara zakatnya. nah kita runut satu-satu. Tadi Pagi Ya, juga boleh. menyebut ada pendidikan agama lain di situ. Ya, Valid itu Pagi. ya, insya Allah valid. Dan itu saya dapatkan dari video Ken Setiawan yang waktu itu juga saya masih ingat yang jadi guide saya itu antara 2009 itu saudara Ken Setiawan, Pak. Jadi beliau banyak bercerita di mobil itu sambil keliling Al Zaitun itu. Banyak bercerita tentang masalah waktu itu kan masih jadi pengurus ya. Jadi beliau mempromosikan, terus ya dia bangga gitu kan, bangga akan kemajuan yang diperoleh oleh Al Zaitun gitu kan di bawah pimpinan Syekh Panji Gumilang. Kembali saya tanya Pagi, ada yang salah kalau begitu Pagi? Ya, karena harus dipilah-pilah, Pak. Harus ada pemisahan satu lembaga, karena itu mengatasnamakan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok pesantren kan konotasinya itu kan punya orang Islam, Pak, punya umat Islam. Karena pondok pesantren berbeda kalau itu nanti ternyata lembaganya dipakai untuk agama lain gitu. Sementara kan di situ sering, bukan pernah, sering juga acara Natalan itu di situ, Pak. Di Pondok Al Zaitun itu sering diadakan acara Natalan itu. Jadi Informasi dari mana Pak? Toleransi yang kebablasan itu. Informasi dari mana? Dari video juga, tapi itu valid, Pak. Valid. Ada videonya. Jadi dan bukan sudah jadi rahasia umum itu, Pak. Jadi khalayak sudah banyak yang tahu, termasuk ulama, pejabatnya gitu. Makanya untuk saat ini kami dari mengatasnamakan MUI Kota Serang mendukung sepenuhnya tindakan Bareskrim untuk mempercepat proses hukum kepada Bapak Panji Gumilang. Karena Bapak Panji Gumilangnya loh. Kalau Al Zaitunnya itu seperti yang sudah banyak ulama, banyak tokoh juga termasuk Bapak Mahfud MD itu, jadi menganjurkan kalau Al Zaitunnya itu adalah aset, karena bagaimanapun di sana banyak santri-santri, banyak pelajar-pelajar yang butuh pengayoman, Pak. Jadi kalau ada pihak yang berkoar-koar mau meratakan Al Zaitun, itu juga saya tidak setuju. Itu hanya orang-orang yang sedang cari panggung itu, Pak. Dan kalau memang itu terjadi, saya siap pasang badan untuk melawan orang yang mau menghancurkan Al Zaitun. Al Zaitunnya loh. Kalau Bapak Panji Gumilangnya silahkan. Saya sendiri mendukung supaya dari Bareskrim ya, dari pihak Bareskrim untuk segera proses Pak Panji Gumilang. Itu. Oke. Nah, Paki, kembali ke persoalan polemik yang masih terus terjadi dan semakin terbelah. Ya. Nah, Paki, kalau memang demikian, banyak juga tokoh yang kemudian memberikan dukungan pada Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang. Ya. Apa yang Paki bisa komentari? Itu menurut saya itu secara otomatis saja, Pak, karena memang Panji Gumilang ini dari dulu memang selicin belut, Pak. Jadi sudah beberapa kali tersandung masalah hukum, tapi ternyata bisa lolos. Itu termasuk dari kecerdasan beliau, karena memang beliau memang beliau orang cerdas itu kan. Tapi di sini kecerdasan yang kebablasan, Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau memang tidak dihentikan, jadi dikhawatirkan nanti akan berakibat lebih fatal nanti, Pak. Lebih fatal nantinya. Demikian. Nah, selain akidah Paki, Ya. aspek apa lagi yang perlu diperhatikan dari perspektif masyarakat untuk terus mengamati polemik Al Zaitun? Menurut saya mendukung penuh hasil Bahsul Masail LBM Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa
memberikan sosialisasi juga Pak kepada masyarakat bahwa haram memondokkan anak di Al-Zaitun. Tapi kan nggak ada persoalan dengan pendidikan Ya, pesantren. tapi untuk sementara ini untuk apa namanya sampai masalah hukum yang melibatkan Pak Panji Gumilang selesai, baru nanti sudah direncanakan nanti akan direkrut oleh pemerintah dan nanti siapa saja yang mengelola nanti gitu Pak. Sesudah Pak Panji Gumilang selesai menyelesaikan masalah hukumnya. Ya. Nah, Bagi kita agak sedikit lebih dalam Bagi. Ya. Kalau diperhatikan ada perdebatan juga tentang persoalan bagaimana memaknai kebenaran dalam pembaruan pemikiran. Ya. Apa nggak bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah pengembangan pembaruan pemikiran. Islam yang kemudian menjadi sebuah ciri kemajuan atas toleransi, pengembangan ekonomi, kan begitu yang juga ditangkap dalam wacana publik. Ya, sebetulnya begini ya, tanpa mengesampingkan jasa dari Bapak Panji Gumilang sendiri, tetapi menurut pandangan kami, pemikiran yang beliau olah selama ini itu banyak melesetnya Pak. Termasuk ketika beliau menafsirkan dengan sembarangan ayat surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11 itu Pak. Yang itu beliau praktekkan dalam masalah sholat id yang viral itu di video. Karena sholat idnya barisnya tidak rapat Pak. Apa bahasanya itu? Renggang. Bahasanya renggang, baris rapi tapi renggang gitu kan. Itu beliau menurut beliau itu adalah implementasi dari surat Al-Mujadalah ayat 11 itu Pak. Bunyi surat itu apa Bagi? Kenapa? Bunyi suratnya? Bunyi suratnya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, karena ada di sana jelas fil majalis, maka lapangkanlah. Sedangkan penafsiran Panji Gumilang itu di dalam sholat suruh berlapang-lapang itu. Jadi memang beliau sembrono itu menafsirkan ayat itu Pak. Saya berani berdebat karena saya baca tafsir dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Katsir bahwa tujuannya bukan ke sana. Karena asbabun nuzul menurut ahli tafsir, asbabun nuzul daripada ayat tersebut adalah ketika para sahabat zaman dulu, zaman Nabi, selalu berdesak-desakan di majlis dan bukan dalam keadaan sholat Pak. Bukan dalam keadaan sholat itu. Berdesakannya itu ingin duduk dekat Nabi gitu Pak. Jadi berdesakan, selalu berdesakan. Bahkan menurut Ibnu Abbas, Imam Al-Hasan dan Yazid bin Abu Habib menyampaikan bahwa majelis yang dimaksud adalah merujuk pada peristiwa pertempuran. Karena para sahabat saling berebut dan bersaing untuk menempati garis depan demi mati syahid. Menurut Ibnu Abbas, itu berdesakannya itu untuk berada di garis depan waktu pertempuran, waktu perang Pak. Supaya mati syahid dulu, supaya dia terbunuh dulu. Karena dia yakin bahwa kalaupun dia terbunuh, dia adalah dalam keadaan mati syahid gitu. Jadi maka turun ayat itu Pak, turun ayat idza qila lakum tafassahu itu. Bukan berlapang-lapang dalam sholat, karena itu bertentangan dengan hadis. Karena hadisnya kan sudah sering mungkin kan, kalau kita mau sholat berjamaah, mau sholat maghrib, mau sholat isya, apa sholat subuh kan imamnya begitu mau mulai, biasanya imamnya ke belakang terus sawu sufufakum itu hadis itu Pak. Hadis sahih lagi. Nah, saya lihat bawa catatan banyak nih. Apalagi yang belum disampaikan Bagi? Ya, banyak Pak. Jadi masih termasuk tadi Pak, yang bukan pelecehan ya, penyelewengan itu Pak, termasuk yang tadi saya sebutkan diantaranya adalah zakat, masalah zakat, terus juga mengubah ibadah haji. Ibadah haji di sana itu diumpamakan
ada itu videonya, kenapa harus ke Mekah gitu, Pak. Mhm. Di sana itu jauh, bayarnya mahal, kata Pak Panji Gumilang itu. Ya lebih baik dananya buat nyumbang Az-Zaitun. Dan itu memang dilakukan itu, Pak. Bukan sekedar bahasa, sudah menjadi rahasia umum juga. Jadi bulan haji, pergi hajinya itu bukan dalam bulan haji. Padahal haji itu kan satu ibadah yang sudah ditentukan waktunya pada bulan haji. Di sana itu hajinya satu Muharram, satu Syuro itu, Pak. Satu Syuro dikumpulkan dan itu dianggap berhaji. Tawafnya mengelilingi apa namanya? Bukannya itu udah Mengelilingi dibantah, Az-Zaitun. Pak? Kenapa? Bukannya itu udah dibantah? Dibantahnya itu setelah video beliau ada loh, setelah video beliau itu ada videonya. Sudah di screenshot dan sudah diperiksa, kemudian beliau dikonfirmasikan ya waktu di Gedung Sate ya. Semua dibantah apa saja, padahal videonya jelas, bukan editan gitu videonya. Jelas itu adalah perkataan Panji Gumilang. Gitu. Di MUI Kota Serang, Ya, kalau memang pakai sebagai anggota fatwa, ya. apa yang akan disikapi? Kami mendukung penuh. Tidak akan melakukan langkah, penyikapan seperti ya, MUI Jawa Barat? Ya, itu kemudian kami mendukung sepenuhnya kepada Bareskrim Polri untuk segera memproses laporan-laporan itu, Pak. Karena sudah 2 pekan ya, sudah 2 pekan masalah apa namanya, kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan itu sudah 2 pekan ini, Pak. Dan sementara belum ada kabarnya lagi nih. Jadi kami mendorong supaya ya kehati-hatian juga memang diperlukan, Pak. Karena bagaimanapun ini adalah masalah hukum, karena memang negara juga kita negara hukum ya, ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Tetapi kalau kelamaan nanti dikhawatirkan masyarakat sudah kehilangan kesabaran, Pak. Jadi polemik sudah berkepanjangan ini, sudah berlebihan ini, Pak Panji ini. Bahkan dalam apa ya, dalam banyak yang memperhatikan, banyak yang menilai, baik dari gestur, baik dari body language-nya. Jadi mengarah bahwa Pak Panji Gumilang ini penuh dengan kepongahan dan kesombongan, Pak. Saya jadi teringat loh, Pak. Saya hanya menganalogikan waktu kecil dulu, saya sering diceritakan, sering mendengar cerita bahwa dulu waktu sejaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang raja Mesir yang zalim, kemudian sombong, dan pada puncaknya dia mengaku sebagai Tuhan. Itu karena kecerdasan berangkatnya, Pak. Jadi menurut sejarawan ini, Pak, dari 100 Fir'aun itu kan nama gelar, Pak. Kalau di Indonesia itu presiden. Jadi presiden itu kan presiden pertama Insinyur Soekarno, presiden kedua Haji Muhammad Soeharto. Jadi gelar Fir'aun itu gelar. Jadi masing-masing ada nama. Menurut penelitian sejarawan, dari sekian ratus Fir'aun yang berkuasa pada kejayaan Mesir, yang hidup di abad 13 itu yang bersamaan dengan Nabi Musa, itu ternyata ada sebuah nama yang paling dekat gitu, Pak, ininya, Pak, kemiripannya, yaitu Fir'aun Ramses II. Ramses III nih. Kalau Ramses II itu terkenal dengan kebijakannya, kemudian beliau mempunyai anak, jadi raja, jadi Fir'aun. Ramses III itu yang terkenal zalim dan hidupnya semasa dengan Nabi Musa. Sehingga diceritakan dalam surat Yunus, wa innahu la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Jadi dia menuruti sifat kecongkakannya. Karena berangkat dari kecerdasan, wa innahu laminal musrifin, dan sungguh dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau boleh saya menganalogikan, mirip loh. Jadi apa yang sering diucapkan oleh Panji Gumilang, dari gesturnya, itu mirip dengan Fir'aun itu. Jadi kalau boleh kita analogikan, Fir'aun milenial itu, Fir'aun zaman sekarang. Soalnya beliau juga terkenal di sana memimpin Az-Zaitun itu dengan tangan besi, Pak. Apa yang istilahnya tidak sependapat itu dihancurkan, dibinasakan. Ya maksudnya dipecat apa gimana gitu.
Nah, Pak terakhir, Pak. Ya. Saya ingin Pak Kiai memberikan satu pandangan pada masyarakat, terutama sahabat Banten Podcast, dari arus deras informasi tentang polemik Ponpes Al Zaitun ini, gitu. Mana yang paling substantif untuk secara hati-hati dipantau kemudian disikapi? Maksudnya masyarakat apa aparat ini, Pak? Masyarakat. Kalau masyarakat ya insya Allah saya percaya masyarakat sudah banyak yang cerdas, Pak. Sudah bisa menilai, sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang sebetulnya pemimpin dan mana yang bukan pemimpin. Itu, Pak. Oke. Kembali lagi saya di akhir pertemuan ini saya lagi-lagi memberikan dukungan penuh karena melalui TPPU dan rapat PPATK kemarin itu sudah dijelaskan bahwa memang ada banyak kejanggalan-kejanggalan, Pak. Kalau kemarin itu masih banyak yang diduga, sekarang sudah banyak terbukti karena sudah 50 saksi ahli yang dihadirkan untuk membahas masalah itu. Jadi tinggal nanti bagaimana aparat dalam hal ini Bareskrim supaya segera memproses itu, Pak. Baik. Supaya masyarakat tidak kehilangan kesabaran. Baik, Pak Kiai. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir, Pak Kiai, dan banyak memberikan perspektif. Termasuk saya juga terkaget-kaget untuk mendalami apa yang Pak Kiai sampaikan, gitu. Dan saya berharap Anda sahabat Banten Podcast untuk selalu menyelami persoalan ini dengan dingin, kemudian objektif dan tegas menolak ketika memang menemui hal-hal yang bertentangan. Gitu, Pak Kiai. Kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.